Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coaching dan coaching bersama saya, Novia Yolanda dari SMP Negeri 2 Cibitung dan teman saya, Wiharyanti dari SMA Negeri 1 Setu. teman saya. Nunun Hatimah dari SMA 4 Tambun Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Ibu Nok sendiri gimana? Alhamdulillah, sudah lama kita nggak ketemu ya Bu ya? Iya benar kayaknya terakhir ketemu sebulan yang lalu kayaknya ya. Waduh, lama banget ya Bu. Mm-mm. Oke, gimana nih? Sekarang kita tuh mau supervisi akademik dulu ya tentang coaching. Jadi di sini saya sebagai observer akan mengamati Bu bagaimana nih proses coaching yang berjalan nanti dengan Bu Nunun sebagai coachingnya. Seperti itu ya Bu ya. Oke, siap, baik. Oke, pada kegiatan kali ini saya akan mengamati bagaimana dan coachnya dalam supervisi akademik ini ya Bu ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan UIT penilaiannya atau belum? Apakah sudah selesai juga dengan alur kita atau belum? Dan bagaimana nih Bu kira-kira dalam menyampaikan pertanyaan berbobot kepada si coach tersebut? Itu ya Bu. Selanjutnya ada lagi tentang bagaimana si coach tersebut merespon coachnya. Jadi saya akan melihat tuh bagaimana respon dari si coach tersebut ya. Selanjutnya ada lagi tentang prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini yang pertama nih Bu kira-kira apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan itu diantaranya feedback, ada mendengarkan aktif, dan ada juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Yang kedua, pertanyaan apa nih yang ingin Ibu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam proses coaching, dalam proses observasi kali ini? Nah, itu yang tadi saya sampaikan, yaitu mendengarkan secara aktif. Oke, Bu, kita lanjut ya. Nah, yang terakhir. Nah, untuk bagian terakhir nih Bu, aku mau nanya nih, indikator apa kira-kira yang bagaimana yang ingin Ibu capai pada proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin menjadi coach untuk menemukan solusi untuk permasalahan atau menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi. Oke, udah keren banget nih Bu, kayaknya udah mantap ya. Oke, demikian deh observasi kali ini. Nanti silakan Bu sebagai coachnya dan Bu Nunung melaksanakan proses coaching ya. Nanti saya amati. Oke, silakan Siap, Bu. terima kasih Punap atas kesempatannya. Oke, semangat ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wi. Apa kabarnya Bu Nunun? Alhamdulillah baik, Bu Wi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik juga Ibu. Oh iya Bu, ini saya dengar-dengar nih Bu Nunun ada yang mau diceritakan, apa itu? Betul, Bu Wi. Saya ada yang mau disampaikan. Apakah Bu Wi ada waktu untuk mendengarkan cerita saya? Selalu untuk Bu Nunun selalu ada waktu. Silakan Bu Nunun, apa ya? Seperti ini, Bu Wi. Jadi saya mengalami sedikit kesulitan ketika melihat teman-teman saya itu di sekolah tidak ada perubahan di dalam metode penyampaian materi. Oh iya. Jadi yang digunakan hanya ceramah dan ceramah lagi. Sedangkan kan perkembangan zaman dan teknologi sudah sangat pesat ya untuk menggunakan metode penyampaian materi yang bervariatif. Seperti itu, Bu. Oh oke, berarti permasalahannya pembelajaran yang kurang bervariatif gitu ya Bu ya? Betul, Bu. Oke Bu Nunun, kira-kira dari percakapan ini nih apa yang Ibu harapkan? Saya berharap adanya perubahan di dalam penyampaian materi kepada peserta didik oleh guru-guru di tempat saya itu supaya lebih bervariatif. Perubahan ya, perubahan apa itu kira-kira Bu? Yang setidaknya Bu Wi, sekarang dengan perkembangan zaman itu kan ada berbagai aplikasi, misalnya dengan menggunakan Quizzes, atau setidaknya mereka sudah mempersiapkan
untuk slide PowerPoint sehingga peserta didik tidak membosankan dan lebih bervariatif lagi dalam penggunaan metode dan media pembelajarannya. Oh, berarti intinya itu pembelajaran yang bervariatif gitu ya Bu ya. Betul, Bu. Kalau pembelajaran yang bervariatif itu berarti kondisinya yang paling ideal itu terletak pada kondisinya. Betul. Kalau di level 1 sampai 10 nih kira-kira Bu Nun, ada di posisi level berapa Ibu? Sepertinya di sekolah saya itu ada di level 5, Bu. Karena melihat kondisi guru-guru di sekolah saya itu yang tidak menggunakan metode yang bervariatif, mungkin karena usia yang sudah senior atau tidak mau ada keinginan untuk belajar. Oke, dengan mentoring ya Bu ya. Kira-kira nih ada tidak strategi yang akan digunakan Bu Nunun dan rekan-rekannya agar nyaman seperti itu Bu? Sebetulnya sih ada, Bu, ya, dengan kita konsultasi kepada kepala sekolah untuk mengadakan pelatihan atau workshop. Akan tetapi dengan pelatihan atau workshop tersebut itu memerlukan biaya yang besar, waktu yang lama, dan agak kesulitan untuk mencari narasumber yang kompeten di bidangnya. Seperti itu, Bu. Nah, kira-kira nih dari ketiga itu ada mentoring, ada pendampingan, terus ada pelatihan workshop. Kira-kira mana nih yang paling nyaman buat Bu Nunun dan teman-teman? Mentoring sih ya, Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Kira-kira untuk melakukan itu butuh support apa ya Bu ya? Banyak sekali yang harus saya butuhkan untuk bantuan dari teman-teman ya, terutama teman yang sudah melakukan pembelajaran dengan metode yang bervariatif dan yang ahli atau mahir di bidang IT. Di saya ada Bu Evi dan ada Pak Rian untuk hal itu, untuk membantu saya melakukan mentoring. Oh, berarti kolaborasi seperti itu mungkin ya Bu ya, kolaborasi. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakannya? Insya Allah, Bu, secepat mungkin, karena minggu depan itu akan kita coba untuk koordinasi dahulu, berkolaborasi dengan teman di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, dengan mentoring ya Bu ya. Kira-kira nih ada tidak strategi yang akan digunakan Bu Nunun dan rekan-rekannya agar nyaman seperti itu Bu? Sebetulnya sih ada, Bu, ya, dengan kita konsultasi kepada kepala sekolah untuk mengadakan pelatihan atau workshop. Akan tetapi dengan pelatihan atau workshop tersebut itu memerlukan biaya yang besar, waktu yang lama, dan agak kesulitan untuk mencari narasumber yang kompeten di bidangnya. Seperti itu, Bu. Nah, kira-kira nih dari ketiga itu ada mentoring, ada pendampingan, terus ada pelatihan workshop. Kira-kira mana nih yang paling nyaman buat Bu Nunun dan teman-teman? Mentoring sih ya, Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Kira-kira untuk melakukan itu butuh support apa ya Bu ya? Banyak sekali yang harus saya butuhkan untuk bantuan dari teman-teman ya, terutama teman yang sudah melakukan pembelajaran dengan metode yang bervariatif dan yang ahli atau mahir di bidang IT. Di saya ada Bu Evi dan ada Pak Rian untuk hal itu, untuk membantu saya melakukan mentoring. Oh, berarti kolaborasi seperti itu mungkin ya Bu ya, kolaborasi. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakannya? Insya Allah, Bu, secepat mungkin, karena minggu depan itu akan kita coba untuk koordinasi dahulu, berkolaborasi dengan teman di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Nunun, kira-kira dari percakapan kita hari ini nih apa manfaatnya? Dari percakapan kita pada kali ini, Bu, saya mendapatkan gambaran bagaimana untuk mengadakan perubahan di sekolah saya, diantaranya dengan cara mentoring yang dilakukan nanti dengan teman-teman saya, berkoordinasi dan kolaborasi dengan teman yang mahir, kompeten di bidang media dan metode pembelajaran yang bervariatif dan yang sangat mahir di bidang IT.
seperti itu Bu. Alhamdulillah, berarti sudah ada gambaran ya Bu, bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu Nunun, mungkin percakapan kita sampai di sini. Nanti kalau misalnya sudah diterapkan, sudah melakukannya, kita tunggu-tunggu nih kabar-kabar Bu Nunun dengan rekan-rekan berkolaborasi. Bagaimana hasilnya seperti itu Ibu ya? Iya Bu Wi, terima kasih banyak Bu Wi sudah meluangkan waktu untuk saya menceritakan kesulitan saya di sekolah, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa untuk untuk ngobrol lagi, bercerita lagi bagaimana ini mentoring di sekolah saya, seperti itu Bu. Sama-sama Ibu, saya juga senang banget bisa bercerita dengan Bu Nunun. Sampai ketemu di kesempatan lain waktu ya Bu ya. Baik Bu Wi, terima kasih. Assalamualaikum Bu Wi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Ibu gimana Ibu sendiri kabarnya? Alhamdulillah. Aduh, berseri-seri ya wajahnya ya. Gitu dong. Kayaknya udah selesai nih coachingnya ya. Iya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah Bu Wi. Oke, berarti kalau udah selesai coachingnya, kita masuk ke pasca observasi ya Bu ya. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang selama proses coaching itu berlangsung ya. Yang pertama, kira-kira upaya apa nih yang Ibu telah laksanakan agar proses indikatornya tercapai nih dalam proses coaching tersebut? Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Alur Tirta yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga coaching di sini bisa menggali permasalahan-permasalahan dan mencari alternatif solusinya. Oke, jadi Bu ini udah keren banget nih. Sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta tadi ya, yaitu dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu. Aduh, udah keren banget nih. Jadi tadi saya lihat juga Bu itu telah melaksanakan atau mengungkapkan pertanyaan pemantik, sehingga dari si coaching tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Aduh, keren banget nih. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Nah, yang terakhir nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang telah Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini ya? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti kita bisa yang lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah ya Bu. Nah, jadi harapan kita adalah setelah kita melaksanakan coaching ini, kita mendapat pembelajaran yang sesuai dengan alur Tirta, dan prosesnya tuh sesuai dengan prosedur coaching yang telah berlaku seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan jadi kedepannya itu setelah saat kita melaksanakan coaching akan menjadi better nih atau lebih baik lagi dari sebelumnya Bu ya. Iya Bang, benar banget harapan kita seperti itu Ibu. Iya betul. Oke, terima kasih Bu ya atas waktunya ya. Sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Selebihnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.